Pertama itu tentang istilahnya, istilah. Jadi itu kan kalau aturan itu kan pasti ada pasal satu atau dua itu ya yang tentang pengertian. Pengertian bangunan hijau itu adalah apa? Itu teman-teman harus baca ya, jangan di skip karena itu yang muncul malah. Karena pengertian bangunan hijau adalah, lah itu di pilihan soal itu kalau kita logika itu hampir benar semua gitu loh. Nah, tapi di pengertian itu yang benar itu adalah yang sesuai dengan peraturan. Gitu. Jadi teman-teman harus baca peraturannya, ya enggak perlu dihafal-hafal banget lah. Yang penting pernah baca dan paham, nah itu nanti pasti bisa dalam mengerjakan soal. Silakan, silakan, Mbak. Oh iya, ini mau tanya, kan kalau kita lihat itu di materi-materinya itu kan sangat banyak sekali ya, maksudnya undang-undangnya itu kalau dijabarkan tuh bener-bener banyak banget. Nah, itu kira-kira cara belajarnya atau mungkin yang diutamakan dihafalkan tuh yang mana ya? Soalnya kan kalau misalkan kita bener-bener ngafalin semua-muanya kan takutnya sulit ya karena undang-undangnya banyak sekali gitu. Mungkin kalau dari pengalaman Kakaknya itu kira-kira yang diutamakan yang kayak harus hafal banget gitu, kira-kira poin apa saja gitu, Kak? Terus cara belajarnya gimana gitu? Kasih, Kak. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Mbak Ande. Boleh dibantu jawab, Mas Wawan? Ya, terima kasih Mbak Nande ya. Jadi kalau saya sih saran saya eh ini persis Kak saat kita belajar TWK sebenarnya. Karena TWK itu kan juga belajar butir-butir undang-undang kayak gitu ya. Belajar sejarah. Sebenarnya yang cocok dengan kita aja sih sebenarnya kayak gimana. Yang paling utama itu teman-teman harus pernah baca dulu aturannya. Pernah baca dari awal sampai akhir. Itu kan enggak lama sih sebenarnya untuk baca dulu. Kemudian tadi ya yang pasal satu pengertian itu jangan lupa untuk tidak di skip. Oke, kita lanjut lagi ke Kak Risaki. Silakan, Kak Risaki. Baik Mas, terima kasih Mas untuk kesempatannya. Ini mohon izin bertanya, ini lebih terkait ke itu ya Pak Mas ya ke jadwal. Nah kita kan ini materi apa SKB ini kan banyak ya, sedangkan kita kan harus belajar psikotes dulu ya, psikotes dulu. Nah itu kira-kira apakah sudah ada itu ya Pak Mas ya informasi? Jadi ini perkiraan ini untuk jadwal psikotesnya kapan? Lalu kalau misalnya lanjut dari psikotes, SKB-nya itu kapan gitu ya Mas? Jadi jarak antara psikotes sama SKB-nya itu apakah berapa hari ataukah mungkin sampai seminggu gitu Mas? Terima kasih Mas.